Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yaitu bagaimana hakikat implementasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Di sini saya ditemani bersama teman kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu di sebelah saya ada. Kenalkan, nama saya Dery Satria. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Afghani. Kenalkan, nama saya Satria Ramadini. Baiklah, itulah teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan membagi materi pada setiap teman saya, yaitu yang pertama pada Deris, yaitu materinya menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua yaitu saya sendiri, Edi Saputra, materinya yaitu apa alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian yang ketiga pada saudara Satria, materinya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian yang terakhir saudara Jamal yaitu akan menjelaskan materi mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan pada saudara Deris. Saudara Deris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Satria dari kelompok 5 yang akan membahas bab 5, yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pertama, apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan karatien. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Menurut Sisset 1999, melihat demokrasi sebagai konsep bersifat multidimensional, yakni secara filosofi, demokrasi sebagai ide normal dan prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan sikap dan perilaku individu dalam hidup manusia. Menurut Sanusi tahun 2006 mengidentifikasi ada 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945, yakni yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Keempat, demokrasi dengan rule of law.
mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memperpopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan pemecahan atau pemusuhan dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang keenam, demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen, memberikan peluang-peluang luas pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah artinya demokrasi otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang tahun 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah otonomi pada provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersama-sama dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, suatu atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS tahun 1995 dengan 9 dari 10 pilar. Demokrasi Indonesia ala Sanusi tahun 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslimin disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, menurut Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik
yakni Classical Aristotelian Theory. Yakni pada pemikiran ini demokrasi merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan. Medieval Theory. Pada pemikiran ini merupakan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Contemporary Doctrine. Pada pemikiran ini pemerintahan rakyat yang murni ada pada sistem republik. Torres tahun 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni formal demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi yang merujuk kepada pemerintah. Substantif demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi dilihat dari proses demokrasi itu dilakukan. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki ciri khusus dalam menerapkan demokrasinya. Menurut Budiarjo dalam buku dasarnya Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam bentuk demokrasi. Pertama, protektif demokrasi, yakni perubahan sosial dan partisipasi demokrasi. Yang kedua, developmental demokrasi, yakni partisipasi demokrasi. Ketiga, equilibrium demokrasi, yakni interaksi apatisme dengan aparatisipasi. Keempat, participatory demokrasi, yakni perubahan sosial dan partisipasi demokrasi. Ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok di demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita selalu mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa yaitu desa demokrasi, merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal. Pertama, cita-cita rapat. Cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak. Kedua, cita-cita masa protes, yakni hak rakyat untuk membantah dengan cara umum atau terbuka segala peraturan negeri yang dianggap tidak adil. Hak menyelenggarakan protes ini sudah hidup di tengah rakyat Indonesia sejak lama. Dari di zaman Majapahit, misalkan ada tradisi PP atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Masyarakat asli Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi, kata Bung Hatta. Masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong-menolong dan gotong royong. Dari ketiga unsur demokrasi tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi Indonesia yang modern adalah kedaulatan rakyat, tidak hanya kedaulatan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang undemokrasi. Mengapa kehidupan demokrasi penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat
dan tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Demikianlah pembahasan dari bab 5, yaitu mengenai bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktisi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman kami, yaitu Edi Saputra. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas materi selanjutnya mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidaknya ada 3 sumber menghidupkan cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama ada tradisi kolektivisme, adalah pendiri moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dan masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang ketiga ada paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin menggerakkan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kemudian ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis sebagai berikut. Yang pertama ada paham kedaulatan rakyat, sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau, misalnya pada abad 15 sampai abad 16. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dari keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud asli yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang adil dan tidak beradab. Sejarah nilai demokrasi sebagai Pancasila. Prinsip-prinsip tauhid ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Negara-negara Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara-negara, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi maslahat bersama, sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah. Negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribadi terhadap sistem kasta. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di abad ke-5 Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan Republik Romawi.
Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di daerah membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Yang pertama sisi represi imperialisme kapitalisme, yang kedua sisi humanisme demokratis. Penindasan politik yang menyesatkan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu. Mereka juga mendapatkan stimulus dan dari gagasan humanisme demokratis Eropa. Sumber inspirasi dari analisis demokrasi desa ajaran Islam dan biodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keagamaan. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan yang bercorak keagamaan maupun sekuler semua memiliki titik temu dalam gagasan demokrasi sosialistik dan secara umum menolak individualisme. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Menurut Budiarjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama ada masa Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Yang kedua ada masa Republik Indonesia dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi yang terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal berubah landasan dan menunjung beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian yang ketiga ada masa Republik Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang terakhir ada masa Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang, itu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh Edi Saputra untuk materi selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketenaga kerjaan sering dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita membandingkan dulu aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi di suatu negara. Bagaimana setelah dilakukannya perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal prudensial dengan prinsip check dan balance antar lembaga negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perubahan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. 2 ketentuan lainnya yakni susunan dan masa dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa mengesahkan anggota DPR. Sidang DPP tetap tidak berubah.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Yang diantara hak tersebut, yang pertama mengajukan rancangan undang-undang, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga menyampaikan usul dan pendapat, yang keempat memilih dan dipilih, dan yang terakhir membela diri. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 224, Tugas dan Wewenang DPD RI, mencakup yang pertama, dapat mengajukan kepada DPR RI RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekasan serta pengadaan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ikut membahas berdasarkan DPR RI dan Presiden RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir yang pertama. Lanjut, yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Masuk yang terakhir yaitu ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaan. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jamal. Kepada Jamal, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan judul mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. 10 pilar demokrasi Pancasila yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berdasarkan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. 2. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Karena dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokrasi semuanya warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat lain. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Penerapan demokrasi yang sangat sederhana dan dasar demokrasi adalah rakyat, yang mana cara masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Apa yang diwakili dalam hal ini adalah respon individu yang diharapkan mampu mendasarkan individu yang diharapkan dalam mampu mendasarkan dan masyarakat, kepentingan masyarakat. Selanjutnya, dalam dengan istilah daerah dari suatu mata, aspirasi, keinginan, pendapat, dan juga mereka anggota Dewan Perwakilan dan pemimpin negara atau daerah adalah rakyat kita. Cara dan mekanisme yang digunakan adalah pemilihan umum atau pemilu, sesuai dengan namanya, sesuai juga nama pemilu partai. Kegiatan proses pelaksanaan pemilihan orang yang kita harapkan menjadi pemimpin atau wakil kita sebagai rakyat dan warga negara. Dalam umum,
dan di mana kita ingin dilaksanakan secara menyeluruh pada waktu tertentu dengan unsur dalamnya peserta, penyelenggara dan bekal calon yang sudah diatur dalam peraturan hukum sebagai dasar keabsahannya. Atau perlu diingat, Indonesia adalah negara hukum, sedangkan kami untuk pejabat negara. Terkadang hal ini diartikan masyarakat awalnya artinya cuman seperti saya, mungkin Anda dan sebagiannya lainnya, dalam arti mereka yang memegang jabatan publik. 3. 4. Bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? 1. Memilih sikap jujur adalah salah satu contoh kepemimpinan yang baik. 2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa komunikasi dengan baik. 3. Salah satu sikap pemimpin yang baik adalah prinsip adil. 3. 5. Bagaimana jika seseorang pemimpin kualitas moralnya buruk, apa yang terjadi? 1. Kepemimpinan yang tidak jujur mengakibatkan dan mengurangi kepercayaan dalam anggota kepemimpinan. 2. Kepemimpinan yang korupsi ini sangat fatal sekali, bisa mengakibatkan pemecatan dan penjara. 3. Tidak adil dalam kepemimpinan ini mengakibatkan dan banyak orang yang tidak menyukai. 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 5 mengenai bagaimana hakikat, instrumensi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandasan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Demikian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.